Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah Al-Baijuri yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazm Jauhar Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid atau ilmu kalam dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Asy'ariyah wa Maturidiyah. Kita buka halaman 4 dan ini adalah video yang ke-13. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa kharaja biqaidil ikhtiyari al-ittirari. Kita masih dalam tahap muqaddimah tentang hamdalah, di mana kemarin kita bahas tentang definisinya, yaitu as-sana bil kalam ala al-jamil al-ikhtiyari ala jihati at-tabjil wa at-ta'zim sawa'un kana fi muqabalati ni'matin am la. Ini ada kuliun jenis, ini ada kuliun fasal yang pertama, kemudian ini fasal yang kedua, ini fasal yang ketiga, dan ini adalah fasal yang keempat. Kita lanjutkan ke fasal yang kedua, yakni alal jamilil ikhtiyari, bahwa definisi pujian itu adalah ketika kita memuji atas sebuah prestasi yang memang berasal dari ketekunan dan hasil usaha orang tersebut, baru kita puji, ya. Misalnya ada orang belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, kemudian dia menjadi teladan dan meraih award atau penghargaan, itu baru kita memuji dia dengan as-sana bil kalam. Inilah yang terbaik dari yang terbaik, misalnya seperti itu. Jadi wa kharaja, dan keluarlah, ada muhtarazatnya, biqaidil ikhtiyari, dengan qaid bahwasanya al-af'al al-ikhtiyariyah, apa al-ittirariyu, pekerjaan yang bersifatnya terpaksa, ya. Artinya tidak ada pilihan lain kecuali menerima. Jadi kita simpulkan bahwasanya af'alul ibad, pekerjaan kita sehari-hari terbagi dua, ada ikhtiyari dan ada ittirari. Ikhtiyari contohnya kita mau makan atau tidak, silahkan. Kita mau tidur mau tidak, silahkan. Mau berangkat mau tidak hari ini, silahkan. Jadi itu ada ikhtiyari, ada kasab dari kita. Yang kedua adalah ittirari, di mana tidak ada kasab. Jadi di situ hanya ada murni qudrah qadimah. Tidak ada qudrat hadisah dari makhluk. Contohnya, ketika kita merasa ngantuk, itu ittirari. Ketika kita merasa lapar, itu ittirari. Tidak ada pilihan lain, lapar ya harus pasti lapar. Ketika kita lupa, ketika kita terpleset, ketika kita tidak sengaja, misalnya naik motor, ketemu berseberangan, di tengahnya ada jalan becek, kemudian kena cipratan. Nah, itu namanya ittirari. Tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali menerima. Maka ketika ittirari itu adalah tidak ada hasil usaha, maka tidaklah dikatakan hamdun. Seperti kita melihat ada orang ganteng, ada orang terlahir dengan bakat anugerah, kemudian ada lihat kulitnya yang putih bersih, itu namanya ittirari. Artinya dia terlahir seperti itu.
Maka dalam bahasa Arab itu bukan hamdun. Fa inna thana'a, maka sesungguhnya pujian alaihi atas itu idtirari, yaitu yusamma dinamai apa thana, madhan, sebagai madah. Dalam terjemah bahasa Indonesia sama ya, la hamdan bukan hamad. Madhan dan hamdan terjemah bahasa Indonesia artinya pujian. Tetapi untuk penerapannya, madhan itu untuk sebuah anugerah, tidak perlu hasil usaha, sedangkan hamdan itu untuk hasil kerja keras. Contohnya, taqulu, engkau berkata, ay mithalan, umpamanya, madahtu lu'lu'ata. Madahtu, memuji aku, al-lu'lu'ata, kepada sebuah mutiara, ala husniha, atas keindahannya lu'lu'ah. Mutiara itu sangat indah, berkilau, membuat hati terpikat. Itu namanya pujian. Tetapi keindahan dari mutiara tersebut adalah anugerah. Maka katakanlah madahtu. Jadi duna hamidtuha, tanpa memuji aku kepada lu'lu'ah. Tapi aku tidak menyatakan hamad, karena di situ tidak ada hasil kerja keras. Titik. Bagaimana pendapat dari Imam Zamakhsyari? Kita wawancara beliau, kita interview salah satu tokoh Mu'tazilah yang terkenal. Bagaimana opini beliau tentang hamdun dan madah? Apakah ada nisbat taraduf ataupun tabayun? Apakah sama ataukah berbeda esensinya? Waqala, dan telah berkata siapa Az-Zamakhsyari, Syekh Zamakhsyari ya. Beliau adalah Abul Qasim Mahmud bin Amr Az-Zamakhsyari, lahir pada tahun 467 Hijriah dan wafat pada tahun 538 Hijriah. Jadi abad ke-5 ya. Ada karya beliau yang sangat populer, yaitu Tafsir Al-Kasyaf. Alhamdu, kepada lafaz alhamdu. Alhamdu, adapun hamad wal madhu dan madah, yaitu akhwani, dua saudara, 11-12 lah. Wahai Syekh Jamasari, apakah hamdun dan madhu itu adalah taraduf atau tabayun, nisbat antara kedua lafaz ini? Syekh Jamasari menjawab akhwani, 11-12, artinya masih bersaudara. Bima'na annahuma, dengan makna sesungguhnya keduanya hamdun dan madhu, yaitu mutaradifani, yang taraduf, artinya sinonim, keduanya sama. Menurut Syekh Jamasari, al-madhu wal hamdu, wal hamdu wal madhu. Bagaimana tentang qaid al-ikhtiyari di dalam definisi hamdun? Beliau melanjutkan, wal ikhtiyariyu, dan adapun tentang konsep ikhtiyari, hasil usaha dan kerja keras, yaitu innama, pastinya, huwa, adapun ikhtiyari, yaitu qaidun, adalah sebuah qaid, ikatan atau semacam spesifikasi fil mahmud alaih, dalam mahmud alaih ya. Jadi mahmud alaih ini adalah alasan kenapa kita memuji, la fil mahmudi bihi, bukan dalam mahmud bih ya. Bukan karena jasanya, mahmud bih ini jasa ya. Faqad yakunu, maka terkadang ada ya mahmud bih ya, mahmud bih. Kalau mahmud bih ini adalah kalimat yang kita puji ya, mahmud bih. Kalau mahmud alaih, kali lagi kebalik alasannya. Jadi kita ringkaskan di sini ya. Misalnya kita memuji Rasulullah, Nabiyuna Muhammadun sadiqul wa'dil amin, anja'ana bin nuril mubin. Nabi kita Muhammad adalah
seorang yang menepati janji kemudian terpercaya. Karena beliau telah mengajarkan kita tentang Nuril Mubin, agama Islamnya. Nah, yang mengucapkan kalimat ini adalah Hamid, ya. Misalnya saya, kemudian ada Mahmud yang dipuji Kanjeng Nabi. Ini Mahmud B. Mahmud B ini adalah shodiqul, orang jujur banget Nabi Muhammad itu namanya Mahmud B. Kemudian Mahmud Ali ini alasannya apa? Jasanya Rasulullah itu yaitu membawa agama Islam. Kemudian keseluruhan ini dinamakan syigat, ya. Syigat ini adalah kata yang diucapkannya, ya. Ini kata-katanya. Jadi ketika kita membahas di sini bahwasanya ikhtiyari itu adalah qaid dalam Mahmud alaih, ya. Penyebab atau alasan kita memuji, la fil mahmudi bihi, bukan dengan cara kita memuji, faqad yakunu, maka terkadang ada apa al-mahmud alaih, alasannya itu pujian itu ikhtiyarian, bersifat ikhtiyari, ada faktor usaha. Wal mahmudu bihi ay wa yakunul mahmudi bih, dan adanya mahmud bih, cara kita memuji yaitu ittirori, artinya anugerah, ya. Contohnya begini. Kama idza akramaka Zaidun, seperti apabila memuliakan kepada engkau siapa Zaidun, Zaid. Ini Mahmud alaih. Kenapa kamu memuji si Zaid? Dia telah menghormati saya. Terus apa yang kamu ucapkan ketika memuji dia? Sebagai bentuk Mahmud bih. Fakultu, maka aku berkata Zaidun hasanun. Zaid itu orang ganteng. Nah, di sini Mahmud B, Zaidun hasanun adalah ittirori. Orang ganteng itu tanpa usaha sudah ganteng, ya. Memang dari lahir udah ganteng. Tetapi di sini Mahmud alaih, alasan kita memuji adalah ikhtiyari, yaitu dia sudah memberikan surprise buat kita, Bu. Misalnya kado atau hadiah, akramaka Zaidun. Jadi itu maksud daripada Syekh Zamakhsyari kenapa hamdun dan madhun itu adalah 11-12 atau taraduf. Karena qaid ikhtiyari ini berada dalam mahmud alaih, bukan dalam mahmud bih. Kita lanjutkan, wa arkanul hamdi, dan adapun beberapa rukun pujian itu khamsatun, ada 5. Hamid yang memuji, Mahmud yang dipuji, Mahmud bih cara kita memuji, Mahmud alaih alasannya kita memuji, syigot itu ucapannya. Tsumma alam, kemudian ketahuilah oleh engkau wahai mukhatab ghair muayyan, annal mahmuda bih, sesungguhnya Mahmud bih cara kita memuji, wal Mahmud alaih dan alasan kita memuji. Jadi al Mahmud yang dipuji apa bihi, dengan cara kita dengan ucapan itu, Mahmud alaih dan dipuji alaihi atas jasanya, alasannya. Itu qad yatahidani, terkadang menyatu, datan secara materi, wa yakhtalifani dan berbeda keduanya, Mahmud B dan Mahmud alaihi, i'tibaran secara ungkapan. Kama idza akramaka Zaidun, seperti apabila memuliakan kepada engkau siapa Zaidun, Zaid. Seperti halnya Zaid memberikan hadiah buat kamu. Ini namanya Mahmud alaih, alasannya, ya. Fakulta, maka engkau berkata Zaidun karimun, Zaid orang yang mulia, ya. Zaid orang yang mulia. Jadi di sini karim dan akram itu ittihad, ya. Jadi ada redaksi yang serupa di sisi Mahmud alaih, ada akramaka, dan ada redaksi kalimat yang sama di sisi Mahmud bih, yaitu karim, ya. Ada kaf, ada ro, ada mim. Ada kaf, ada ro, ada mim. Ini unsurnya, ya. Kita dimuliakan oleh si Zaid, maka kita bilang Zaid itulah orang yang terhormat. Fa innal karama, maka sesungguhnya sifat mulia, min haitsu kaunihi, dari sisi adanya si karam itu, ba'ithan sebagai alasan, mendorong, sebagai Mahmud alaih, alal hamdi atas pujian, yuqalu Mahmud alaih, dinamai Mahmud alaih. Wa min haitsu kaunihi madlulas sighah,
Dan dari sisi adanya karam itu adalah makna dari sigat, cara kita memuji, yuqalu mahmud bih, dinamai mahmud bih. Wa qad yakhtalifani dzatan wa i'tibaran, dan terkadang bisa berbeda secara keduanya. Artinya baik secara materi dan maupun ungkapan. Kama idza akramaka Zaidun faqulta Zaidun alimun. Nah, ini redaksinya ada karam dan ada alim, beda ya. Ini mahmud alaih, alasannya sudah kita dihormati oleh Zaid. Kemudian cara kita memuji bukan dengan membalas, menyebut dia mulia, tapi dengan membuat dia, oh Zaid orang alim. Fa innal mahmud alaih, sesungguhnya, karena sesungguhnya mahmud alaih, alasannya kita memuji, al mahmud yang dipuji, alaihi atas itu al ya, huwa al karam, wal mahmud bih, dan mahmud bih itu huwa al ilmu. Jadi di sini ada dua redaksi dengan bahasa yang berbeda ya. Ada akramaka dan ada alima. Kalau di sini redaksinya sama, ada akramaka dan ada karim. Kita lanjutkan. Fa in qulta, maka jika engkau berkata, ini ada semacam soal muqaddar ya. Ada pertanyaan tapi secara tersirat. Cuma nama Syekh Ibrahim Al-Laqani di sini dijelaskan. Fa in qulta, maka jika berkata engkau, at-taqyid bil ikhtiyari yukhrijul hamda ala dzatihi ta'ala. Kalau misalnya pujian itu ada qaid ikhtiyari, maka Allah tidak berhak untuk dipuji, karena tidak ada ikhtiyari. Allah ketika memberikan anugerah, ketika merawat alam semesta itu tidak perlu hasil kerja keras, seperti halnya kita untuk meraih sebuah prestasi. Jadi itu maksud at-taqyid bil ikhtiyari yukhrijul hamda ala dzatihi ta'ala. At-taqyidu adapun mengikat bil ikhtiyari dengan jamilil ikhtiyar, yaitu yukhriju mengeluarkan apa taqyid alhamda kepada pujian ala dzatihi ta'ala atas zatnya Allah Ta'ala. Berarti zat Allah tidak perlu dipuji ya, karena memang tidak ada faktor usaha dan kerja keras. Kita lanjutkan, wasifatihi, bahkan sifat-sifatnya Allah. Fazahiruhu, maka adapun zahirnya, sekilasnya itu taqyid bil ikhtiyar ya, ini rujuknya, yaitu annahu, sesungguhnya rujuknya kepada hamdun ya di sini. Fazahiruhu, maka adapun zahirnya memuji kepada Allah, yaitu annahu, sesungguhnya kita kembali ke awal ya di sini biar enak saja. Fazahiruhu annahu la yusamma hamdan. Fazahiruhu, maka adapun zahirnya taqyid bil ikhtiyari, yaitu annahu, aplikasinya adalah sesungguhnya hamdu ala dzatihi wa sifatihi, yaitu la yusamma, tidak dinamai apa hamdan sebagai pujian. Jadi hanya bisa dikatakan madah saja ya. Sedangkan sudah jelas alhamdulillah ya, bagaimana kita menjawabnya. Waltazamahu, dan telah mengambil ketetapan kepada itu adamut tasmiyah bil hamdi bal bil madhi ya. Siapa ba'duhum sebagian ulama ahli kalam ya tentunya. Faqala, maka berkata, ala siapa ba'duhum yusamma, dinamai apa hamdu ala dzatihi wa sifatihi ta'ala, yaitu madhan sebagai madah. Qultu, berkata aku, yaitu Syekh Ibrahim Al-Baijuri ya. Di sini fa'il Syekh Ibrahim Al-Baijuri di sini yang menjawab ya. Karena ini hasyiah ini tulisan dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Kalau matan ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Qultu, berkata aku, ujiba, kepada lafaz ujiba. Jawabannya begini, gampang saja. Ujiba dijawab apa, anzalika itu qaul, ya, qauluka, atau at-taqyid bil ikhtiyari.
Bi'anal murada dengan sesungguhnya yang dimaksud yaitu ma setiap makna yashmulu yang meliputi apa ma al ikhtiyariyah kepada ikhtiyari hakikatan secara hakikat. Yang berhak dipuji itu adalah ikhtiyari secara hakikat. Wahwa dan adapun itu ikhtiyari hakikatan itu zahirun sudah jelas ya, kita terjadi di makhluk usaha kerja keras dan menjadi sukses. Au hukman atau secara hukum, artinya secara implisit atau kesimpulannya saja ya. Jadi ada hakiki, ada hukmi. Wal muradu dan adapun yang dimaksud bihi dengan hukmi itu ma setiap kesimpulan karena yang ada apa ma yaitu mansya'an, tempat keluar lil af'alil ikhtiyariyati kepada af'al ikhtiyariyah ya. Masih kita lanjutkan. Wal muradu bihi ma kana mansya'an lil af'alil ikhtiyariyah kadzati was sifat wa sifatit ta'thir au mulaziman lil mansya' ka sifatin wa ta'thir. Jadi ikhtiyari itu ada dua, ada ikhtiyari hakiki dan ada ikhtiyari secara hukmi. Jadi ikhtiyar asli dan ada ikhtiyar secara namanya hukmi ya. Masih dihukumi ikhtiyar tapi sejatinya bukan. Jadi secara hukumnya saja. Seperti halnya ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah, seperti itu ya. Perbandingannya saja. Kalau ikhtiyari hakikatan itu sudah jelas usaha dan kerja keras. Tetapi ada juga ikhtiyari secara hukman. Wal muradu dan adapun yang dimaksud bihi dengan hukman itu ma setiap makna karena yang ada apa ma yaitu mansya'an tempat sumber keluar lil af'ali bagi setiap pekerjaan al-ikhtiyariyati yang bersifat ikhtiyari, kadzati seperti zat, sifat ta'sir dan sifat ta'sir ya. Kalau misalnya yang dihukumi sebagai misalnya Cristiano Ronaldo pemain terbaik, atas apa? Atas hasil top skor sepanjang sejarah. Apakah tangannya Cristiano Ronaldo ini tidak dipuji? Pasti dipuji. Apakah kaki emasnya Cristiano Ronaldo ini dipuji? Pasti dipuji. Ya karena itu bagiannya. Apakah tekadnya Cristiano Ronaldo ini wajib dipuji? Wajib dipuji juga. Jadi yang dipuji ini bukan hanya prestasi, tapi termasuk hukmi ya. Hukmi di sini adalah mansya'anil af'alil ikhtiyariyah. Jadi piranti-piranti seperti halnya kaki ya. Ya zat seperti postur badannya, memang atletisnya Cristiano Ronaldo zatnya badannya. Jadi terkena pujian juga. Maksudnya itu adalah ikhtiyari ya, karena tanpa ada zat af'al ikhtiyari ya, prestasi ya, gol itu tidak mungkin tercipta tanpa ada ikhtiyari hukman, yaitu piranti seperti zat wasifati ta'thir dan skill olah bola yang dimiliki oleh Cristiano Ronaldo. Au mulaziman lil mansya, atau sesuatu yang makna yang menetapi talazum akli lil mansya kepada mansya, kasifatin ghairi ta'thir, seperti sifat-sifat yang tidak berpengaruh kepada hasilnya. Misalnya kedisiplinan ya. Misalnya apalagi tepat waktu datang ke tempat latihan dan seperti itu. Dan jika dikaitkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah itu sah, meskipun tidak ada hasil usaha dan kerja keras bagi Allah ketika mencipta seluruh makhluk. Kok bisa? Kenapa? Ya karena yang dimaksud di sini adalah hukman ya. Jadi atas prosesnya itu kita memuji langsung kepada zat Allah dan sifat-sifatnya Allah, yang mana dengan sifat-sifatnya Allah baik itu yang taksir maupun
ghairi ta'thir ya. Ta'thir ini adalah sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Ataupun yang ghairi ta'thir seperti nafsiyah dan salbiyah ya. Ini yang kita puji ya. Jadi secara hukman seperti halnya piranti-piranti tubuh yang ada dalam Cristiano Ronaldo ya. Seperti tadi sudah kita jelaskan. Jadi meskipun tidak ada hasil usaha ya atau kerja keras seperti halnya Cristiano Ronaldo ini, zat Allah Subhanahu wa taala pun berhak menyandang alhamdulillah, bahkan sejatinya Allah lah pemilik segala jenis puji ya. Alasannya ini karena ma yashmulu al-ikhtiyari hakikatan atau hukman, di sini kategorinya secara hukum ya. Zat Allah ini memang pantas untuk dipuji ya kan, karena man sya'an lil alil ikhtiyar ya, karena Allah memiliki skill kudrat, skill iradat yang mana ini bisa menimbulkan anugerah-anugerah bagi hamba-hambanya ya. Sifat Rahman Rahimnya, kasih sayangnya di sini. Jadi kita memuji ini. Jadi al-ikhtiyari hukman. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.